Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumnya lagi. Perlahan Laksmi berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Laksmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membantu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semua tercengang. Setan itu membalikkan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku," ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu, terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. "Ing sangi sore wit ringin iki manggon layone Sang Prabu." Di bawah pohon beringin ini persemayan jasad Sang Prabu, Sang Raja, Ki Kusumo Basukarno. "Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong ini?" teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban, Cahyo, setan Laksmi, memerintahku anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu," ucap Pak Sardi. Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkan ke gong itu. Laksmi mendekat kali ini. Wajah mengerikan telah menghilang. "Mas Danan, jangan. Aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membantu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi atas alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin, setan laknat. Walaupun kamu bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksanya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka
yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. Andaka, oh berikan kekuatan patih Gardapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi. Perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan Sedang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu, Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tidak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua patih kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Brakawarna? Ucap pada Eyang. Bocah asu, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu, sekarang kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka, seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin, walaupun Eyang Widarpa sangat kuat. Tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demi tua gila. Kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik loh mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling enggak gunakan ini. Sebuah keris Raga Sukma, peninggalan leluhurku, kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa bicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan mengerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris Raga Sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya. Setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya.
Namun, Eyang Widarpa tetap menahanku. "Mundur!" Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. "Tapi Eyang," aku mencoba melawan. "Aku iki demit, wis orang duwe rogo." "Aku ini demit, sudah tidak punya raga," ucapnya pada kami. "Nanging kowe ojo nganti mati nang kene. Tapi kalian jangan sampai mati di sini." "Benar," kata Eyang. "Dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja." Aku meninggalkan mantra penyembuh yang diajarkan Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Balaroka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. "Bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana?" Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang," jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Le bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. "Kulo nyuwun indin kanggo nyilih kekuatan Sang Prabu. Saya minta izin meminjam kekuatan Sang Raja." Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki yang Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulkan sekuat tenaga, walaupun tidak bisa melukai Andaka. Setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. "Gunakan api Balaroka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa," perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Balaroka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu, dan kekuatan geni Balaroka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabik dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas bayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami. Setelah serangan terakhir tadi, Eyang Widarpa masih terduduk di atas Waturingin, tempat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. "Danan, saiki wis rampung." "Danan, sekarang sudah selesai," ucap Eyang Widarpa padaku. "Tunggu." Kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu. "Iya mbah, kita bisa kembali sekarang," aku membalas ucap Eyang Widarpa. "Tidak,
urusanku sudah selesai di alam ini, lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini. Jelas Eyang Widarpa pada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang. Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih, walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang. Ucapku pada Eyang Widarpa, sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Prakara Swarna. Simpan lagi keris raga sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris raga sukma kembali padaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Ia hanya menggeleng. Keris raga sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkan keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku. Jelas Eyang Widarpa. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris raga sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit. Jadilah kepala desa dan gunakan api geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Pesan Eyang kepada Pak Sardi. Sampaikan salamku pada Pak Demu. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintik hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisi waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kekuatan kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok. Ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh, Cahyo, mau tinggal di sini nggak? Ntar kangen lagi sama Sekar. Ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja. Kalau kangen kan tinggal main kesini lagi. Iya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya, Mas Cahyo bisa kesini kapan saja kok. Langsung ajak orang tua juga nggak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil. Tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Lampu hijau itu. Aku menepuk bahu Cahyo, menyadarkan dari lamunannya. Iya. Ya udah, kami izin pamit ya. Sekar, jaga baik-baik kedua orang tuamu ya. Ucap Cahyo pada Sekar. Dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit. Desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Selamat ya buat kalian dan desa Windu Alit. Kalian memang orang-orang hebat.
Dika di ruang tunggu. Lu emang partner terbaik, Dik. Hujan-hujan gini emang paling enak ngopi, ucapku pada Dika yang hanya dibalas dengan jempol di tangannya. Aku menyeruput kopi buatan Dika dan merebahkan tubuhku di sofa. Namun aku merasa ada yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mengalun di ruangan ini. Dika, kamu denger itu nggak? Ucapku pada Dika. Denger apaan? Gua masih ngebuat playlist nih, jawab Dika dengan santai. Itu ada suara gamelan. Aku menghampiri Dika dan membuka headset. Ia berdiri menghampiri jendela dan menjamkan telinganya. Oh, itu di kompleks sebelah lagi ada hajatan. Katanya nanggap wayang kulit. Kita juga diundang kok. Tuh undangannya, ucap Dika sambil menunjukkan undangan yang tergeletak di meja. Walah, gua kira itu kutukan masih nyangkut di kita. Lanjutku yang segera melanjutkan menyeruput kopi sekali lagi. Setelahnya kami hanya sibuk dengan kesibukan masing-masing yang masih belum bersiap untuk pulang. Namun tak seperti biasanya, suara pintu diketuk dengan lambat. Dik, ada yang ketuk pintu? Tanyaku pada Dika. Iya kayaknya. Lu bukain dulu dah. Gua dikit lagi selesai. Perintah Dika padaku. Oke, lu kelarin aja dulu. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka, suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan saat langkah kaki mendekat menuju pintu. Muncul sosok makhluk pria seumuranku dengan wajah yang hancur. Itu hantu Nandar. Seharusnya ia tidak akan muncul bila aku tidak menyalakan korek dari Pak Le. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapku dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. Jangan dibuka. Cerita ini akan menjadi jawaban, salah satu jawab kode di ending. Mas, rame-rame arep ningdi toh. Mas, rame-rame pada mau kemana toh? Tanyaku pada serombongan pemuda desa yang berjalan menuju keluar desa. Kuwi lo, enek ludruk, kabeh arep nonton. Itu loh, ada ludruk. Semua pada mau nonton, jawab salah seorang pemuda. Aku melu, aku ikut, ucapku sambil melompat dari pos dan mengenakan sendal jepit. Cah cilik ojo melu-melu, acarane nganti wengi. Anak kecil nggak usah ikut-ikut, acaranya nyampe malam. Larang pemuda-pemuda desa. Itu, moh, pokoknya melu, nggak mau, pokoknya ikut. Aku mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung di Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata bapak dan ibu juga sudah ada di sana, turut menonton, duduk lesehan dengan sendal sebagai alas duduk. Bapak, ibu, kesini gak ngajak-ngajak, protesku. Cah cilik gak usah ikut-ikut acara sampai malam. Sana pulang, perintah bapak. Sebentar aja, aku kan belum pernah nonton ludruk, ucapku yang hanya dibalas gelengan kepala oleh bapak. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut.
dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. Sing nanggap ludruk iki sopo to pak? Yang manggil ludruk ini siapa to pak? Tanyaku pada bapak yang masih serius menonton acara tersebut. Ora ene si nanggep, katane ludruk keliling. Mbuh mengko nyawer opo piye? Gak ada yang manggil. Katanya ludruk keliling, gak tahu nanti nyawer apa gimana, jawab bapak. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain di panggung. Beberapa kali aku pun terbuat tertawa terpingkal-pingkal. Namun aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam, acara pun selesai. Kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara lonceng. Kicrik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain ludruk yang meninggalkan lokasi. Bersimpangan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok ludruk itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Ini hari Kamis. Nanti malam kelompok ludruk itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya aku membantu bapak mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya, ternyata setelahnya aku terlalu lelah dan ketiduran. Lewat tengah malam aku terbangun. Dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka menonton lagi tanpa mengajakku. Aku kesal. Segera aku mengenakan sendal dan sarungku dan berlari keluar. Ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selebaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup angin. Hadirlah lakon teristimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini bapak dan ibu tidak membangunkanku. Nanti sampai ke sana aku kumarahi bapak, pikirku dalam hati. Selangkah demi selangkah, aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tak melihat ada panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggungnya pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas. Namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tidak biasa. Namun aku tetap mencoba mendekat. Apa yang kulihat sama sekali tidak dapat kupercaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana. Namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Bapak,
Ibu, aku memaksakan kakiku untuk berlari, berdiri mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini, tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibirnya pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. Aku tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutku. Namun aku juga tidak berani menghampirinya. Aku terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak mengenakan topengnya kembali dan bersiap menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar. Namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikirku dalam hati. Tapi kemana? Tak ada satu orang pun di desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seorang terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat kutinggalkan, tidak ada satu warga desa pun di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana. Aku bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga, tapi aku tidak yakin dia tidak bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin mendekat, aku teringat kuda peliharaan bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelinap ke kandang kuda milik bapak, menaikinya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikutiku dengan kecepatan kuda. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal. Walaupun tengah malam, setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang keliling oleh hutan. Hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarku. Dengan kecepatan kuda milik bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat. Namun belum sampai ke sana, aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia. Dan benar, makhluk itu melayang menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan bahaya, kuda bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkanku. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. "Tolong, tolong!" teriakku sambil berlari. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi dulu. Aku sampai di terminal atau makhluk itu membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari. Nafasku juga hampir habis. Sampai akhirnya aku terjatuh. Entah khayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. "Heh, kamu kenapa? Ada apa toh?" ucap bapak itu. "Aku dikejar demit, Pak. Tolong, Pak," ucapku dengan suara yang sudah lemas.
Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat? Pikirku. Bapak itu berdiri, membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakit dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api itu menerangi sekitar kami. Tapi yang kulihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tak seperti perkiraanku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api di korek itu. Bapak itu terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksanya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan menaikkanku di Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ini diminum dulu. Habis itu ceritain ada apa. Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepadaku. Walah, hanya sedikit. Teh hangat ini memberikanku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemain yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarku ke lokasi kejadian di desaku. Aku hanya berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana. Namun seorang polisi dan bapak itu menahanku. Udah, gak usah ke sana. Ikhlaskan aja ya, Dek, ucap bapak itu. Enggak, aku harus ke sana, teriakku sambil meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang kukenal dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga kuperhatikan sampai aku terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang kukenal. Itu jasad bapak dan ibu. Bapak, ibu, tangisku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan setelah ini. Melihatku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku menghampiriku dan segera memelukku. Sudah, yang tabah ya. Kita kuburkan mereka dengan layak, ucapnya. Aku hanya terisak dan mengangguk. Bapak belum tahu nama kamu, lanjutnya. Cahyo, Pak. Nama saya Cahyo, ucapku sambil terisak. Ya sudah, abis ini Cahyo tinggal sama bapak aja ya. Ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah. Aku tidak punya pilihan lain. Saat itu tidak ada lagi orang yang bisa merawatku setelah seluruh warga desa tewas. Iya, Pak. Kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana? Tanyaku sambil terisak. Gak usah khawatir. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak Lek. Anggap aja Pak Lekmu sendiri. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama. Jelasnya. Tidak butuh waktu lama. Berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain.
Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaanku yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya, Pak Lek mengajakku tinggal di kampungnya, mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba, aku bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng. Aku akan siap menghadapi mereka semua. Suara lonceng kericik berbunyi perlahan, sesuai dengan langkah kaki anggotanya. Sebuah gerobak besar berisi perlengkapan dan ornamen pertunjukan dibawa dari satu desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Kejadian ini pernah terjadi sebuah desa, namun sampai sekarang keberadaan kelompok ludruk ini masih belum ditemukan. Entah mereka itu manusia atau demit, itu semua masih menjadi misteri. Semoga menghibur dan mohon maaf apabila ada salah kata.